Hai everything, ketemu lagi sama aku Sabrina di channel YouTube saya Sabrina Cha. Panas. Jadi di video kali ini aku mau membahas tentang tweet yang lagi viral banget sampai hashtagnya di Twitter tuh jadi trending 1. Nah sebelum kita mulai ke videonya, pastiin kalian udah like dan bantu subscribe sampai 1000. Bantu kita ya, bantu ya. Nah jadi hashtag Gilang, hashtag Dek Pocong dan juga buntel-buntel lainnya ini tuh jadi viral banget karena ada seseorang yang berinisial F yang dia tuh memposting di Twitter pribadinya tentang pengalaman dia yang pernah menjadi korbannya si Gilang ini. Nah, jadi Gilang ini adalah seseorang yang mengaku sebagai mahasiswa dari salah satu fakultas di Surabaya angkatan 2015 katanya. Dan dia ini lagi butuh partner untuk membantu dia tuh ngerjain riset penulisannya tentang bungkus membungkus. Nah, ini kata si Gilang sendiri ya guys. Jadi di tweetnya si F ini membagikan pengalaman pribadinya di mana si Gilang ini tuh nge-DM dia dan minta bantuan untuk bantu ngerjain projectnya, intinya seperti itu. Jadi guys, konteksnya antara si Gilang dan juga si F ini tuh mereka nggak saling kenal ya guys. Cuman mereka tuh sama-sama kuliah di Surabaya dan diketahui F ini masih maba atau mahasiswa baru. Singkat cerita, mereka pun lanjut di WhatsApp dan si Gilang ini tuh menjelaskan detail dari project bungkus membungkusnya dan hal apa aja yang harus dilakukan si F ini untuk membantu projectnya Gilang. Nah jadi kalau misalkan kalian penasaran apa sih yang dimaksud dari project bungkus membungkus ini, jadi si F ini diminta untuk mencari partner selain keluarga. Ini benar-benar permintaan dari si Gilang ya guys. Dan mereka harus saling membungkus secara bergantian dan mereka pun harus menyetorkan foto dan juga video dari proses tersebut, dimana nanti si Gilang ini tuh akan menelpon dan memberikan arahan secara detail tentang apa aja yang harus dilakukan mereka. Intinya tuh bener-bener panjang banget alibinya si Gilang ini sampai dia memastikan bahwa si F ini benar-benar mau dan bersedia untuk menjadi partner projectnya dia. Nah akhirnya karena si F ini kan ngerasa nggak enak hati ya guys, akhirnya dia berkenan untuk ngebantuin si Gilang ini dengan syarat bahwa apa yang dikerjakannya nanti itu adalah tindakan yang tidak beresiko. Nah akhirnya si F ini tuh menemukan partner, yaitu temannya dia waktu masih SMA, kita sebut aja inisialnya R, dan mereka pun akhirnya sepakat untuk ngebantuin Gilang. Nah di sini tuh Gilang ngasih tahu ke mereka properti apa aja yang harus mereka siapkan. Di antaranya yang pertama ada lakban, 3 helai kain jarik dan juga tali rafia. Nah mulai aneh kan? Dan akhirnya F ini tuh pergi ke rumah si R karena mereka tuh sepakat akan ngerjain projectnya itu di rumah si R tadi. Dan di sini tuh yang mulai pertama kali dibungkus adalah si F. F itu yang pertama kali di-chat sama si Gilang tadi ya guys. Jadi si R ini atau si temennya F tadi tuh ditelepon sama si Gilang dan dia tuh dituntun untuk melakukan sesuai dari urutan yang disebutkan oleh si Gilang tersebut. Dan yang bikin curiga itu adalah si Gilang ini meminta agar si F dan juga si R ini tuh nggak menyebarkan ke siapapun atau menceritakan ke siapapun tentang project yang akan dilakukan si Gilang ini, karena alasannya sih takutnya disalahartikan oleh orang lain. Nah ternyata si Gilang ini tuh mengarahkan si R untuk melilitkan lakban tadi tuh ke badannya si F, mulai dari kaki, badan, mulut, bahkan sampai matanya pun dilakban. Dan si Gilang ini meminta si R untuk memastikan bahwa F yang dibungkus tadi tuh bener-bener nggak bisa gerak dan nggak bisa ngomong. Nah jadi si Gilang ini tuh kayak minta dokumentasinya gitu loh guys. Dan si Gilang itu meminta si R untuk mengirimkan dokumentasi berupa foto dan juga video. Nah menurut kalian gimana? Serem nggak? Jadi kayak teh poci? Salah, maksudnya pocong. Nah ini tuh ada part dimana itu yang bikin gedek banget. Jadi si Gilang ini tuh meminta agar si R tadi temannya yang ngebungkusin tadi tuh
meninggalkan si F sendirian dan posisi pintu kamarnya tuh harus dikunci dari luar. Dan si R ini boleh ngebuka lagi pintu kamarnya dan juga ngebuka semua lilitan yang ada di tubuhnya si F ini ketika si Gilang udah memberikan instruksi berikutnya. Guys, kalian bisa bayangin nggak kalau misalkan kalian tuh sedang berada di posisinya si F ini dengan posisi badan yang keikat, mulut dan juga matanya tuh dilakban, dan dia tuh dibungkus dengan kain jarik sampai bener-bener mukanya pun juga ketutup, dan dia ditinggalkan di dalam ruangan sendirian. Aduh, gak habis pikir aku, kayak misalkan ada apa-apa tuh gimana gitu kan. Ini kan bener-bener yang beresiko banget gitu loh. Nah, akhirnya pukul 13.00 atau tepatnya pukul 1 siang, si Gilang ini tuh nge-WA lagi. Nah, kalau dihitung-hitung, si F ini tuh udah terbungkus selama kurang lebih 3 jam, guys. Tapi dalam chatnya tersebut seolah-olah Gilang ini tuh kayak santai banget gitu loh nanyainnya, guys. Apa kabar gitu kan, baik-baik aja kan, kayak gitu, guys. Nah, akhirnya si F ini tuh marah-marah sama si Gilang karena dia tuh ngerasa tindakan yang diminta oleh si Gilang terhadap si F dan juga si R ini adalah tindakan yang sangat beresiko sekali. Dan F ini menyampaikan bahwa dia tuh nggak bisa nerusin untuk ngebantuin si Gilang mengerjakan proyeknya tadi. Dan di sini tuh bener-bener kayak drama banget, guys, chatnya si Gilang ini. Dia tuh seolah-olah sampai memohon-mohon bahwa dia siap untuk bersujud di kakinya si F kalau si F ini tetap nggak mau ngebantuin dia lagi. Nah, pokoknya si Gilang ini tuh beralibi bahwa penyakit vertigo akutnya ini tuh bisa kambuh kalau misalkan permintaannya tuh nggak diturutin gitu loh, guys. Kalau setahu aku, karena aku tuh pernah menderita vertigo, ya namanya orang vertigo tuh kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, guys, saking pusingnya. Tapi dia tuh kayak seolah-olah dia tuh bisa melakukan yang enggak gitu loh, guys. Singkat cerita, dari perdebatan antara si F dan juga si Gilang ini, akhirnya si F ngerasa kasihan dan takut terjadi apa-apa dengan si Gilang. Akhirnya si F ini mau ngebantuin si Gilang untuk ngelanjutin proyeknya tadi. Dimana sekarang itu bergantian posisinya, yaitu si F yang membungkus si R atau si temennya F tadi ya, guys. Nah, ketika sudah sampai di bagian melakban, bagian mulut dan juga bagian mata, si R ini tuh kayak meronta-ronta gitu loh, guys. Jadi kalian bisa bayangin sendiri ya, kalau misalkan posisi kaki, badan sampai terikat kencang banget, sampai kalian tuh nggak bisa gerak, apalagi mata dan juga mulut. Jadi bener-bener si R ini tuh ngerasa bahwa dirinya itu sesak nafas dan dia ngerasa nggak nyaman untuk melanjutin proyeknya tadi. Otomatis si F ini tuh menyampaikan kepada si Gilang bahwa temennya, yaitu si R tadi tuh rasa nggak sanggup untuk melanjutin proyeknya karena dia tuh bener-bener sesak nafas banget. Dan di sini anehnya Gilang itu nggak ngebolehin si F untuk melepaskan ikatan dari si R. Dan otomatis ini tuh membuat si F tuh bener-bener marah sama si Gilang karena dia tuh ngerasa bahwa perbuatan Gilang ini tuh terlalu memaksakan si F dan juga si R dalam tindakan yang beresiko sekali. Nah, akhirnya mereka pun cekcok lagi, guys. Dan ini tuh ngebuat si Gilang ini tuh kayak ngerasa kecewa banget sama si F. Dan dia tuh juga marah gitu loh, guys, sama si F-nya tadi. Dan Gilang pun menuntut si F bahwa F itu masih punya hutang untuk ngebantuin dia. Intinya tuh kayak Gilangnya itu tuh ngeyel banget gitu loh, guys. Padahal di awal tadi kan si F ini udah ngejelasin ya, guys, bahwa dia tuh mau ngebantuin selama tindakan itu tidak beresiko. Jadi ketika aku ngebacain tweetnya sampai di sini pun aku udah ngerasain bahwa Gilang ini tuh kayak udah aneh banget, guys, kayak udah freak banget. Akhir dari percekcokan antara si F dan juga si Gilang ini, si F itu kayak udah nggak ngegubris apapun perkataan dari si Gilang ini, walaupun si Gilang itu kayak nyumpahin si F lah dan lain sebagainya. Nah, akhirnya si F itu kayak menceritakan pengalamannya tentang apa yang barusan dia alami ke grup WhatsApp yang isinya teman-temannya dia semua. Di sini ketika dia sudah selesai bercerita, ada salah satu dari temennya si F ini yang di dalam grup tadi tuh yang ngebales cerita atau curhatan dari si F tersebut. Intinya si temennya F tadi tuh ngasih tahu bahwa sekarang tuh lagi maraknya fetis kain jarik. Hal ini tuh ngebuat si F ini beneran kaget dan shock banget karena secara nggak langsung hal tersebut sudah termasuk dalam pelecehan seksual. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa sih fetis kain jarik itu, jadi pengertian dari fetis kain jarik adalah ketertarikan atau keterangsangan seksual terhadap objek ataupun benda yang memiliki unsur kain jarik. Nah, setelah aku cari tahu, ternyata si Gilang ini juga merupakan seorang biseksual. Untuk pengertian dari biseksual, kalian bisa langsung browsing aja ya, guys, di Google. Pokoknya intinya itu si Gilang ini tuh ngerasa tertarik kalau misalkan dia lihat ada cowok yang bungkus sebel, apalagi sampai cowoknya tadi tuh terbalut oleh kain jarik.
Hal ini pun ngebuat si F ini tuh nggak terima dan dia tuh mencoba menghubungi lagi si Gilang ini dan mempertanyakan apa sih maksud dari proyeknya tersebut dengan berita yang lagi beredar, yaitu adalah fetish kain jari. Nah, jadi di sini tuh Gilang nggak ngerespon sama sekali tentang pesan-pesan dari F, dan akhirnya F ini pun berani untuk speak up di Twitter pribadinya dia. Nanti aku juga bakal cantumin Twitternya di description box, jadi kalian bisa baca fullnya seperti apa. Nah, yang lebih mencengangkan lagi guys, jadi setelah tweet ini tuh terbit dan juga jadi trending topik baik di Twitter maupun di Instagram, ternyata banyak banget yang berani speak up juga tentang si Gilang ini, dan mereka pun merasakan hal yang serupa, yaitu merasa dirinya itu jadi korban pelecehan seksual. Bahkan ada salah satu korbannya yang mengaku bahwa dia benar-benar dilecehkan secara seksual oleh si Gilang ini tuh secara langsung guys. Lagi-lagi karena instingku yang super stalker ini, akhirnya aku bisa menemukan bahwa rata-rata dari korbannya si Gilang ini adalah laki-laki yang usianya di bawahnya si Gilang, dan rata-rata itu adalah seorang mahasiswa baru di daerah Jawa Timuran. Dan setelah tweet ini viral, seorang selebgram yang terkenal banget di Indonesia yaitu Awkarin, dia itu bersedia untuk mencarikan lawyer atau pengacaranya dia untuk ngedampingin para korbannya ini dan mengusut kasus dari si Gilang tersebut agar tidak bertambah lagi korban-korban pelecehan seksual. Nah, di sini tuh banyak banget kesimpulan yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari dari kasus ini, yaitu adalah jangan langsung percaya dengan seseorang yang baru kita kenal, baik di sosial media ataupun secara langsung. Dan jangan mudah terkecoh hanya dengan postingannya, karena kebanyakan Postingannya dengan yang aslinya berbeda. Wadaw. Nah, ada beberapa part dimana aku tuh merasa ini tuh agak aneh gitu ya guys ya. Nah, jadi di screenshot pertamanya percakapan di DM antara si F dan si Gilang ini, si F ini kan kayak ngasih nomor teleponnya gitu, dan di bawahnya dia tuh bilang iku gitu, atau bahasa Indonesianya tuh artinya itu gitu. Dan si Gilang ini tuh kayak merasa bahwa si F ini tuh nggak sopan banget bilang iku gitu kan. Padahal menurut aku kata iku itu bukan kata yang kasar guys dalam bahasa Jawa. Dan si Gilang ini ngerasa kayak si F ini tuh nggak ngehormatin dia sekali, sampai akhirnya si Gilang ini tuh marah dan menuntut si F ini untuk meminta maaf dan juga mengakui kesalahannya. Itu yang pertama. Dan ternyata banyak banget di tweet-tweet yang lain atau postingan para korbannya yang lain, mereka pun juga merasakan hal yang sama. Jadi bahwa si Gilang itu tuh harus benar-benar dihormatin dan mereka pun harus konsisten. Misalnya nih, pertamanya manggil Mas Gilang gitu, terus nanti dia manggil lagi Kak Gilang. Nah, ini si Gilangnya pun juga bisa marah guys. Karena menurut Gilang ini adalah suatu tindakan yang tidak konsisten, dan mereka pun dituntut oleh si Gilang ini untuk meminta maaf dengan tindakan yang memang sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan ya seharusnya guys, tapi menurut Gilang ini adalah suatu tindakan yang sangat fatal sekali. Nah, oke, segini aja video yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku dan like video ini. Dan see you on my next video.